Anda dan para pemirsa lainnya. Perkenalkan nama saya Andin. Kali ini saya akan memandu podcast kita malam ini yang akan membahas tema yang keren banget nih, yaitu fenomena kok bisa ya. Tapi sebelumnya saya kenalkan dulu nih bintang tamu kita malam ini, yaitu ada Mbak Ayu. Selamat malam, salam Halo, kenal. malam, malam semua. Nah, kita mulai aja ya Mbak Ayu dan teman-teman semuanya di sini. Pertama, bisa nggak sih dijelasin dikit tentang fenomena yang terjadi, yang menjadi tema kita malam ini? Mungkin yang bisa diulang aja, ada yang baru join, ada yang bingung tema malam ini apa sih? Mungkin Mbak Andin bisa diulang lagi temanya apa. Oh, temanya itu malam ini adalah fenomena kok bisa ya? Eh, Hmm. Oke, saya suka bingung ya, kok bisa ya gitu. Jadi ya. sebenarnya kita tuh semua sering menemukan atau mengalami hal tersebut. Cuman terkadang kita berpikirnya cuman kebetulan aja gitu ya. Tapi ternyata kebetulan itu nggak hanya kebetulan, ada hal yang bisa dipelajari gitu kalau kita mengerti gitu. Jadi nggak hanya cuman kebetulan aja atau mungkin wah ada pakai ilmu dukun gitu ya. Atau nih orang mungkin punya six sense gitu. Ternyata ini bisa dipelajari dan semua orang juga bisa gitu, Mbak Andin. Hmm, oke. Terus kalau ini apa namanya? eh Pasti dengan tema ini tuh banyak banget mengundang rasa nggak percaya gitu ya. Kenapa? Kenapa kayak gitu ya, Mbak Ayu? Iya, karena kalau kita lihat kejadiannya itu terkadang nggak masuk akal ya. Makanya ada pertanyaan, kok bisa ya gitu. Jadi, misal gini, pernah nggak atau mungkin sering ya menemukan kita lagi mikirin, aduh, kayaknya enak nih ya kalau kita kayaknya enak nih hari ini kalau mau makan rujak gitu. Nah, terus gak lama ada tetangga yang datang, eh, saya bawa rujak nih buat kamu. Gitu kan langsung berpikir, wah, kayaknya tadi baru mikir pengen rujak, kok tahu-tahu ada tetangga yang datang bawa rujak gitu. Kok bisa kayak gitu? Gitu. Nah, itu sebetulnya adalah penyamaan frekuensi gitu. Jadi kalau misalkan kayak kita mau pasang radio, ya kan, pasang radio mau radio FM nih, berarti kan kita puter tuh volumenya atau tuningnya ya, untuk bisa sampai ke frekuensi yang kita mau, akhirnya terdengar lah dengan jelas. Nah, ini juga sama gitu. Jadi kita semua ini kita punya frekuensi masing-masing. Di dalam diri kita tuh ada namanya frekuensi yang bisa nyambung. Kalau frekuensinya itu bisa sama dengan orang yang satu, maka dia akan nyambung. Jadi apa yang kita pikirkan atau apa yang kita bicarakan ke orang itu bisa nyambung dan pada akhirnya seperti tadi, wah lagi pengen rujak nih gitu. Nah terus ada yang pas orang itu frekuensi sama dengan kita, maka dia langsung kok kayaknya pengen ngasih rujak ya ke Mbak Ayu gitu. Nah, pelajarannya bagaimana itu nanti dikupasnya bisa lama sekali kalau misalkan kita bicarakan hari ini nih Mbak Andin, wah nggak selesai-selesai. Keren banget sih berarti kalau misalnya kita bisa terhubung dengan apa namanya? Cuma wah, kita pengen ini tapi langsung orang yang di depan kita atau yang kita tuju tuh langsung tahu dan bisa kasih apa namanya? Langsung bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Keren banget ya. Iya, keren banget. Tapi juga mesti hati-hati kalau misalkan udah seperti itu. Kadang yang dipikir, oh jangan, aduh kayaknya mantan balik lucu juga nih. Nggak tahu ya datang mantannya. Kan? Jadi makanya mesti hati-hati juga. Jangan harus digunakan dengan yang baik ya, gitu.
Betul, betul, betul. Kita harus ini juga ya, harus bisa memilah-milah ya. Kita harus makanya harus bermanfaat lah ya. Kalau udah mantan mah udah aja gitu ya. Pokoknya intinya yang nggak perlu, kita pakainya untuk memudahkan kita sehari-hari aja. Nah, terus nih, apa namanya, kita tuh, berarti banyak banget ya manfaat, kalau kita tahu dan paham banget nih tentang, mengatur, bukan mengelola, eee pikiran kita gitu ya, itu tuh, ada kelasnya ya, Mbak Ayu? Ada dong. Oh, Jadi oke. sebenarnya kan yang kita tahu pikiran itu bisa kita kontrol, bisa kita bentuk sesuai yang kita mau gitu. Nah, cuman bagaimana caranya gitu. Nah, itu ada pelajaran yang harus dilatih gitu. Nah, pernah nggak kayak gini? Contohnya kayak gini aja. Kita berpikir nih, aduh, ini nanti begini nih gitu. Pernah terpikir nggak terkadang kok kayak hal buruk yang kita pikir atau hal yang nggak pengen kita eh, terjadi malah kejadian. Kayak misalkan gini, aduh, saya pernah nih kayak gini ya. Jadi contoh, kan kadang kalau lagi di kelas gitu atau lagi di mm, ya di kelas atau lagi ada seminar atau apa, kan kadang pembicara atau guru suka bilang ini, oke, saya mau tunjuk orang untuk ke depan untuk berbicara, misalkan gitu kan. Pernah nggak gini, aduh, jangan gue, jangan gue, jangan gue gitu. Karena kita nggak mau, tapi ternyata ketunjuk gitu. Aduh, Iya, jangan betul. gue, jangan gue, jangan gue. Oh, oke, iya, ayo Mbak, silakan ke depan. Aduh, padahal udah gue bilang jangan gue, kenapa gue yang ditunjuk gitu. Pernah nggak ada kayak gitu ya? Karena saya pernah tuh beberapa kali begitu. Ah, jangan gue, kenapa gue ditunjuk? Karena ternyata frekuensinya mensinyalkan seperti itu bahwa ini nih, gue nggak mau nih. Tapi akhirnya kebaca, oh ini nih kayaknya nih gitu. Nah, sama halnya kayak misalkan pernah gini, aduh, ini ntar jangan-jangan, ini ntar aku pergi ke sana macet, terus nanti gue telat, udah deh dimarahin deh sama bos gitu, gitu. Karena kita pernah ngeliat nih misalnya mau berangkat, aduh udah telat nih gitu, udah deh nih ini telat sampai saat dimarahin bos, telat meeting, udah deh kelar deh, dan ternyata kejadian gitu. Nah kayak gitu karena apa, kita fokus tuh berpikir itunya kan, berpikir wah telat ngebaca gitu, wah fokus nih telat nih dimarahin sama bos akhirnya karena telat datang meeting, dan itu semua kejadian gitu. Nah berarti kan gimana kalau yang jelek aja kejadian, gimana kalau kita berpikirnya yang bagus. Nah artinya kan apa, kalau di situ terlihat bahwa dengan kita mengelola pikiran kita sebenarnya itu bisa kejadian seperti apa yang kita mau kalau secara sadar kita bisa mengontrolnya gitu. Tentunya juga ada hal-hal lainnya yang bisa mengatur itu. Artinya apa? Si emosi itu artinya jangan maksa gitu. Kalau misalnya kita, pokoknya maunya begini nih, nggak bisa gitu. Nah, untuk mencapai ke situ apa? Macam-macam. Nanti itu ada latihannya. Yang nggak boleh maksa, harus rileks. Gimana harus rileks? Nanti ada lagi. Jadi ada nanti di kelasnya itu gimana untuk supaya kita bisa rileks gitu kan. Ada sound-sound yang memang mendukung untuk menjadi rileks itu. Kalau misalkan ada sedikit pelajarannya bahwa harus ada di tahap alfa. Alfa itu apa gitu? Alfa itu ada di mana? Jadi frekuensi itu kan ada macam-macam kan, ada kalau misalkan nanti kita bisa belajar gitu tahu ada alfa, ada beta, ada gamma seperti itu. Nah, di nanti pada saat di gelombang mana yang itu bisa eh, sensitif untuk bisa mengirim atau menerima pesan itu. Itu nah, gelombang itulah tadi yang sama seperti kalau radio, kalau gelombangnya sama satu orang yang satu dengan yang lain, maka itu akan bisa terjadi jadi match. Tuh, Mbak Andin. Oke, menarik banget. Kita kayaknya emang wajib untuk, mengikuti kelasnya tuh. Seru kok, seru karena apa ya, bukan hal yang membosankan tapi malah jadi menarik ya, karena kita belajar sesuatu yang sebetulnya
kita tuh udah punya gitu, cuman kita belum tahu bagaimana cara memaksimalkan kemampuan itu gitu kan. Semua orang punya ya pikiran gitu kan, semua kan punya gitu yang namanya rasa gitu, dan semua orang juga punya gelombang itu, cuman bagaimana caranya karena belum tahu gitu. Oke, nah apa namanya? eh di sini coba kita ini ya Mbak Ayu, coba kita tanya juga ke yang sudah hadir nih di sini untuk apakah mereka juga punya nih pengalaman pengalaman kayak Mbak Ayu tadi. Pak Joni mungkin mau sharing Pak? Kalau mau bertanya boleh nggak? Oh boleh Pak, silakan Pak. Jadi kan tadi dibilang bisa dilatih ya. Sekarang misalkan kita bisa atur begini nggak? Misalkan dipakai untuk katakanlah dalam bernegosiasi atau dalam jualan gitu ya. Atau bernegosiasi deh, kita bernegosiasi dengan seseorang. Sehingga kita bisa semacam mengkondisikan atau mengarahkan agar lawan bicara kita jadi setuju dengan kita gitu. Nah, itu gimana tuh? Kalau bisa gitu asik. Bisa Pak, bisa dong. Bisa ya? Gimana tuh step-stepnya? Kalau untuk step detailnya Bapak nanti ikut kelasnya aja ya Pak. Oh, itu kasih dulu ya. Kalau saya bocorin di sini nanti kelas saya rugi Pak. Oke, Nggak, oke. oke. Tapi intinya bisa ya. Bisa Pak, Jadi jadi kayak sebetulnya gini, ya tadi seperti yang saya infokan, bahwa setiap manusia itu mempunyai gelombang, dan sebenarnya gelombangnya itu bisa sama. Permasalahannya adalah pada saat dimana sama, artinya gini, eh, istilahnya gini, kalau misalkan kita ketemu dua, saya sama Bapak gitu kan, saya moodnya lagi happy, tapi ternyata Bapak moodnya lagi bete gitu. Artinya kan mood kita beda nih Pak. Nah, kita harus menyamakan si mood itu dulu Pak gitu. Nah, bagaimana caranya itu artinya adalah pengkondisian gitu. Berarti saya harus mencoba untuk mengkondisikan Bapak dulu untuk biar moodnya sama nih sama saya gitu. Artinya frekuensinya biar sama. Nah, begitu frekuensi sudah sama, maka kita bisa secara eh, secara tidak sadar nanti lawan bicara kita menuruti apa yang kita mau. Contoh misal eh, misalkan saya mengikuti namanya mirroring. Saya mengikuti gerakan Pak Jono nih, Pak Joni. Sampai lagi ini saya ikutin gitu. Nah, dengan tips trik seperti itu yang sudah dialami itu so far berhasil gitu. Contoh kecilnya aja sih Pak, tapi tetap itu harus latihan dan ada step detailnya begitu Pak Joni. wah keren tuh, saya mau ikut kelasnya nanti. Boleh Pak, nanti di akhir kelas Mbak Anin bisa dikasih tahu ya. Oke Oke, siap, nanti dikasih tahu. Terima kasih Pak Joni. makasih juga. Sekarang kalau kita coba tanyakan lagi nih ke Mbak Mita Katoyo, silakan di-share pengalamannya. Oke, terima kasih Mbak Andi. Pengalaman saya sebenarnya awalnya sih saya ngerasa satu itu nggak mungkin ya. Tapi saya coba ikut Brainwave tuh, saya juga pengen tahu gitu kan. Nah, saya udah coba, saya pikir apa nih yang kebetulan pada saat ini saya alamin. Eh, Waktu itu saya masih banyak latihan-latihan kan tuh, latihan teater segala macam. Jadi satu hari tuh kadang-kadang bisa sampai dua kali latihan gitu dalam jangka waktu yang panjang gitu ya, beberapa jam. Nah, satu saat saya kepepet banget waktunya, sedangkan pelatihnya udah siap. Gue udah mau berangkat nih, saya udah mau berangkat nih, dia bilang gitu kan, dia dari Bogor. Terus kebetulan saya ada di Pasar Rebo, terus saya bingung juga ngatur waktunya nih. Dia udah siap segala macam, tapi waktu untuk sana jedanya terlalu dikit gitu ya. Antara latihan yang satu dengan yang lain cuma 2 jam gitu. Jeda waktunya, sedangkan perjalanan kira-kira bisa 1 jam. Saya mau mengontrol tubuh saya juga, jadi untuk rehat agak hitung-hitungan gitu loh istilahnya. Ini harus makan dulu, harus minum ini segala macam. Itu kan. Jadi
situasinya kayaknya terlalu mepet untuk latihan kedua gitu kan. Tapi tiba-tiba saya mikir gini, lu coba dibatalin hari ini deh, gitu saya pikir gitu. Karena untuk saya ini terlalu mepet gitu kan. Saya pakai tuh Anchor. Saya pakai Anchor. Mudah-mudahan sih saya bisa istirahat, saya bilang gitu kan. Nah, terus saya udah siap-siap nih. Tiba-tiba guru saya bilang, dibatalin deh hari ini. Soalnya laki gue mau ngajak jalan ke rumah saudaranya, katanya gitu. Oh ya ampun, saya di situ lega banget deh. Soalnya tuh saya benar-benar, ya Allah nih ada tempat benar-benar saya bisa istirahat, saya pikir gitu. Aduh, ini benar-benar deh beruntung. Tapi ada lagi satu lagi. Setelah saya sering pakai brainwave ini setiap hari, terus saya ngerasa ada perubahan nih. Jadi saya kayak apa ya, jadi ketagihan gitu apa gimana ya namanya, tagihan kali ya. Jadi waktu hujan nih, tapi saya di kereta. Ini lagi di kereta, saya mau ke Bogor. Waktu itu mau ke Bogor, terus waktu begitu naik ke kereta, ini belum hujan. Tiba-tiba di Citayam tuh udah mulai hujan gede. Hujan gede, saya bingung dong kalau hujan gede begitu, saya nggak bawa payung segala macam. Saya cuma bilang gini, ya ampun mudah-mudahan hujannya berhenti deh pas saya udah sampai, saya bilang gitu kan. Hujan itu begitu saya sampai di Cilebut, itu hujan bener-bener berhenti. Dan begitu saya naik ojek, hujannya cuma rintik-rintik. Sampai saya di tujuan, hujannya ada lagi. Gede lagi, Masya Allah. Saya, ya Allah, seneng banget loh. Itu bener-bener berasa banget ya kayak gitu. Jadi, brainwave itu emang bener-bener bisa bikin kita, apa ya, terbantu lah gitu. Pokoknya kalau kita bener-bener rutin ngelakuinnya gitu, sepertinya kita diasah gitu loh. Kalau besok, kayaknya diasah mulu gitu loh, Mbak Andi. Itu aja sih pengalaman saya yang paling jespleng gitu lah. Ya gitu aja. Lagi ya, Mbak Mita. Oke, makasih. Terima kasih, Mbak Mita. Sama-sama. Ya, Ya, sih, emang sama. benar. Emang semuanya kita harus dilatih ya, apapun itu. Emang harus rajin-rajin berlatih gitu. Di sini ada lagi yang mau sharing pengalamannya? Cuman kalau yang nggak tahu Mbak Ani jadi kayak dukun ya. Iya, Tadi Mbak iya, Mita bisa berhentiin hujan loh. Jan. Iya, betul. Salah loh Makanya kalau kita hujan. Nanti bisa-bisa nanti pawang hujan nggak dapet job. iya betul. Kita aja yang ngambil nanti jobnya. Di kereta. Iya, emang tapi emang harus ngikutin kelasnya supaya kita tahu aslinya itu bukan ini ya, bukan ilmu sihir ya. Bukan. Dukun sih nantinya. Duduk dengan tekun. Karena Betul, di duduk. kelasnya. Iya betul betul. Oke, Keren tapi di keren sini Mbak Mita. ada lagi nggak? Di sini ada lagi nggak yang mau sharing? Mas Irgantara, Ya, silakan Mas. Ya. ya saya mau sharing. Jadi pertama kali saya kenal dengan Magical Brainwave itu sejujurnya ada teman ya ngenalin saya juga nggak seperti kata Bayu tadi, orang kan harus harus ada satu frekuensi ya, jadi satu frekuensi yang sama. Saya bukan tipikal orang yang gampang percaya sama orang dan pemikir orangnya. Kalau ada suatu permasalahan, saya pasti akan pikirin itu, kadang bisa tidur akhirnya cuma 4-3 jam seperti itu. Satu hari akhirnya saya terkena insomnia. Pertama kali saya di dikenalin brainwave itu saat saya kena insomnia. Em, Waktu itu saya dicoba dikasih tahu mengenai gelombang 1 dan 2. Itu bisa coba buat nenangin pikiran segala macam. Akhirnya saya coba dengerin itu gelombang 1, 2, 3. Nah, perlahan insomnia saya betul-betul hilang. Sampai dengan detik ini
saya kerja di instansi keuangan, saya juga tetap menggunakan MBW ini, Magical Brain Wave ini saat saya mau ketemu dengan klien saya. Tadi kan seperti kata klien lain Pak Joni ya tadi ya, itu bisa nggak dipakai buat ketemu dengan klien? Nah itu saya udah lakukan Pak Joni, dan itu bisa begitu. Dan kebetulan klien saya perusahaan asing, jadi saya di perbankan ada masuk dana, setiap kali saham perusahaan itu naik, dia akan prepare untuk siapin dana pencairan. Begitu, pencairan dana di tempat saya, di deposito bank saya gitu loh. Ya, saya semalam udah wah, saya lihat nih harga sahamnya naik terus nih. Waduh, ada feeling nggak enak nih. Tapi saya tetap coba untuk tenangin pikiran pakai MBW 12 itu. Dan itu kan efektif banget buat saya. Terus saya juga coba pakai Anchor juga seperti kata tadi Bu Mita ya. Saya pakai Anchor, saya coba mikir, saya coba afirmasi pikiran saya. Aduh, kalau memang harus cair ya udah cairin nggak apa-apa lah, emang bukan duit saya ini ya, duit itu orang, duit itu perusahaan, tapi jangan banyak-banyak deh, paling ya 5 M aja lah, saya bilang begitu, karena di tempat saya kebetulan lebih, dan di tempat bank lain lebih banyak lagi. Bener-bener yang saya nggak nyangka, bener apa yang saya pikirin, kata Mbak Ayu tadi kan bilang, jangan mikirin yang jelek ya, nanti betul ngaruh yang jelek, mikirin yang baik-baik aja, itu ngaruh semuanya, semuanya udah combine banget tuh ke saya saat itu, apa yang tadi diomongin. Jadi saya mikir, aduh semoga kalau cair ya dikit aja deh, betul dia cair. Dia cair betul-betul seperti yang saya bilang. Pak Irgan, perusahaan kami mau pakai ya dana buat operasional. Wah, saya udah tahu nih bahasanya operasional lah biasa ya perusahaan. Cairnya berapa Pak? Saya tanya. 5 M aja. Kok sama? Gue bilang. Saya bilang kok sama ya. Akhirnya Wah, saya bilang, keren. saya cuma bilang gini. Oh iya Pak 5 M. Alhamdulillah, jangan banyak-banyak. Boncos deh saya bulan ini, saya bilang. Akhirnya pas saya ketemu, wah itu tuh betul-betul ketemu dengan direktur keuangannya. Direktur keuangannya cuma bilang gini, saya juga bingung Pak Irgan. Saya butuh dana banyak, tapi udahlah cuma Pak Irgan, saya udah cukup 5 M aja, saya cairin dari tempat lain. Dan itu betul-betul apa yang saya pikirkan. Coba setelah transaksi itu selesai, pencairan, saya cuma mikir gini, aduh coba tuh MBW gue bilang cuma 500 juta, 1 M, 5 M gitu. Itu penyesalan saya Diralat untuk ya, diralat. diralat. Nah, sejak itu pula saya coba coba mikir yang positif-positif, yang baik-baik. Ya namanya instansi keuangan zaman sekarang setelah COVID ini palu gada Mbak Andin, Mbak Ayu. Jadi apapun itu produknya, mau itu dana murah, dana mahal, kita tetap harus jualin. Iya. Saat ini yang betul-betul kayak baru seminggu ini deh, baru seminggu ini saya gunakan MBW, saya cuma bilang saya di plot di satu wilayah yang memang istilahnya memang ini create tim baru seperti itu. Saya cuma bilang ya udah, saya yakin saya bisa kontribusi. Bos saya ketemu meeting kita setiap minggu. Irgan, saya percaya sama kamu ya, kamu bisa tiap minggu kamu ada kontribusi buat region kita. Ya udah, siap Pak, saya bilang. Ya kan namanya anak buah ya, namanya masih pengabdi gaji kan kita, iya begitu kan. Eh, ya udah, akhirnya saya cuma pakai MBW, saya coba afirmasi diri saya pasti bisa, saya pasti bisa. Betul-betul dong, apa yang saya pikirkan, saya bisa kontribusi nih. Yang lain satu, saya bisa jual 2 produk. Betul. Minggu lalu saya jual 2 produk. Makanya, Yeay, ya keren. itu betul-betul luar biasa tuh. Makanya apa yang dipikirin, apa yang diiniin, itulah yang didapat. Betul. Gitu sih. Tapi jujur sih, yang saya bisa bilang, saya bukan orang yang gampang percaya dan orang yang selalu pemikir, tapi pada saat saya ikut kelas yang teman saya jelasin, yang teman saya ajak, saya agak skeptis di awal. Yakin nggak, bener nggak ya? Ini gelombang ini betulan. Tapi pas insomnia saya hilang karena gelombang 1 2 itu ya, saya malah jadi excited, dari skeptis jadi excited gitu. Akhirnya ya udah, ini berlangsung lah sampai dengan saat ini. Seperti itu sih. Begitu Mbak Keren. Andin, itu just yang saya bisa share.
Bagus banget pengalamannya ini. Terima Nah, kasih terima ya kasih Bapak Adi. Irgan, Tara. Sama-sama. Keren sih. Apa namanya? Semoga kita bisa berlatih terus di kelas-kelas berikutnya. Amin. Ada lagi satu orang lagi terakhir mungkin yang ingin sharing, Bapak Riki. Oh, sepertinya Bapak Riki sedang tidak ada sinyal. Jadi tidak bisa sharing. Oke, itu sih Mbak Ayu. Tadi pengalaman-pengalamannya beberapa tamu kita malam ini tuh keren banget ya. Iya kan? Eh, Mm-mm. Jadi mm-mm. kayak tadi yang dibilang sama Mas Irgantara kan padahal baru ya ikutnya gitu kan, tapi itu tadi Ya, karena langsung dipraktekin dan terus pada akhirnya dan apa kaget sendiri juga gitu buat ternyata beneran ya gitu. Jadi memang kuncinya adalah terus dilatih karena kalau misalkan hanya kita sampai oh ngerti udah ya nggak akan bisa karena itu masalahnya kan terbiasa kita membiasakan diri kita untuk bisa eh, hal yang baru itu tadi yang biasanya kita mikir yang jelek-jelek terus nah mulai dibiasain mikir yang baik-baik gitu karena yang jelek aja kejadian gitu kan ya berarti mendingan kita mikir yang bagus dong gitu karena pasti kejadian kan gitu jadi cuman kadang secara kita nggak sadar lebih seringnya mikirnya yang jelek kan gitu. ya, Ini akhir berpikir, duh kenapa sih kenapa sih saya kok sial banget sih hari ini kadang suka berpikir gitu kan. Dan ya. bener jadi beneran sial seharian karena udah di si otak ini sudah disuruh untuk yang seperti itu gitu. Jadi apa yang kita bicara itu adalah menyuruh si otak kita untuk melakukan atau mewujudkannya gitu. Seru deh pokoknya. Nah, ya betul. Kayaknya ini juga ada nih satu apa namanya di kehidupan sehari-hari nih. Kayak misalnya kita ke anak aja tuh kita harus apa harus bilangnya tuh aduh harus yang baik-baik meskipun karena kan misalnya dia baru belajar ya terus kita harus bilang yang baik-baik oh ya kamu pasti bisa gini atau enggak kalau memang dia melakukan misalnya dia lari dan terjatuh gitu oh ya oke nggak apa-apa ayo bangun berdiri kayak gini apa kita kasih tahu lagi stepnya kayak gitu-gitu sepertinya anak juga langsung ini nih apa namanya langsung bisa menjadi lebih baik gitu kayak misalkan ada anak apa ada ibu-ibu misalnya yang lagi ngomelin anaknya tuh terus suka bilang iya kamu salah tuh gini apa segala macem kayak gitu jadi kan anaknya suka oh iya gue salah gue harus melakukan kayak gini-gini biasanya kayak gitu tuh yang sering diingetin di kelas-kelas parenting Betul. dan Betul. kita nggak boleh apa ya Ah, bilang jelek. Iya, iya, iya. Kita harus bilang yang baik-baik meskipun karena dia lagi berlatih gitu kan. Kayak barang aja nih kayak handphone. Aduh, handphonenya jelek banget sih. Aduh, apa error terus nih apa segala macam. Ntar yang ada handphonenya Beneran langsung error. error terus. Iya. Langsung ngambek handphonenya kayak gitu kan. Kayak Iya. gitu sih. Ya emang harus kita hidup harus dengan pikiran yang positif. Kayak gitu. Betul. Jadi sebenarnya bahwa semuanya itu kalau lebih besarnya lagi semua ada nyawa atau maksudnya semua makhluk hidup bisa gitu kayak tadi Mbak Mita bisa istilahnya bicara dengan hujan gitu kan. Juga nanti juga ada kalau misalkan di kelas ada praktek bicara sama tanaman gitu atau sama air sebenarnya ngapain sih gitu kok kayak nggak waras ya gitu tapi sebenarnya apapun yang kita bicara baik ya nanti hasilnya akan baik sampai sekalipun dengan hujan atau tanaman gitu nah apalagi dengan anak apalagi kalau anak yang masih kecil ya itu kan dia gelombangnya masih murni gitu jadi belum ada ngeyelnya gitu ya belum ada banyak mikir gitu makanya kenapa untuk ilmu parenting itu dia lebih bicara yang harus yang baik-baik gitu dan tidak boleh ada kata negatif misalnya tidak jangan gitu nah itu nggak bisa bicaranya beda lagi nanti kalau parenting ya Mbak Andin ya tapi semuanya sebenarnya intinya adalah sama bagaimana Ya, mengelola atau dan mengontrol pikiran dengan baik. ya. Iya di kelasnya Mbak Yu juga ada
tentang parenting dan semuanya bisa dibahas kan ya Mbak Yu? Bisa, karena Parenting, ini nanti bisa kemana-mana, bisa parenting, bisa bagaimana MBW itu em, menurunkan berat badan, tuh kan. Bagaimana MBW itu bisa untuk juga ke anak, ilmu parenting gitu kan. Bagaimana MBW itu bisa membina hubungan yang romantis dengan pasangan, macam-macam. Karena sebenarnya intinya topik sama. romantis. Iya, tinggal fokusnya mau kemana gitu. Oke, emang wajib banget kayaknya ini semuanya untuk ngikutin kelasnya Mbak Ayu nih, Ya kelas paling nggak yang MBW. basic dulu aja deh, karena nanti dari basic itu bisa kita kembangin sendiri. Ya, siap. Oke, sepertinya nggak kerasa banget nih waktunya udah sampai di sini aja. Udah sampai sejauh ini nih kita nih dengan tadi dari apa? Dari tamu-tamu kita nih udah sharing tentang pengalamannya. Mereka emang keren-keren banget. Semoga kita semuanya bisa berlatih terus dan menghadirkan positive vibe. Yes. Oke, nah jadi kita ini ya, apa namanya, coba untuk fenomena kok bisa ya, itu tuh karena terjadi hal yang berasa seperti nggak masuk akal ya di manusia, tapi ternyata itu bisa terjadi karena ada penyebabnya, karena ternyata ada konsepnya yang namanya brainwave ya, bener ya Mbak Ayu ya? Oh iya. Yang yaitu gelombang otak manusia yang ternyata apabila frekuensinya sama, itu kita bisa terhubung satu sama lain dan tentunya keterhubungan ini tuh bisa sangat membawa manfaat bersama gitu. Betul. Jadi, kita akan bahas lagi nanti next-nya di tema-tema berikutnya ya. Berarti sampai jumpa, selamat malam. Oke, selamat Terima malam. kasih Mbak Ayu dan Sama-sama, semuanya. Mbak Andin. Selamat malam semua.